Definisi mengganggu tetangga itu bagaimana Pak Ustadz? Apalagi kita di komplek perumahan. Mengganggu menurut syariat Islam, bukan mengganggu menurut perasaan. Kalau menurut perasaan, perasaan ini lain orang, lain kepala, lain orang, lain hatinya. Saya terganggu betul dengan tetangga saya ini Pak Ustadz. Kenapa kau terganggu? Bininya cantik kali. Cantik ciptaan Allah. Jadi yang maksud mengganggu itu adalah kalau bertentangan dengan syariat Islam. Saya terganggu dengan tetangga saya ini Pak Ustadz. Kenapa? Melihara anjing dia Pak Ustadz. Oh, dalam Islam melihara anjing hanya boleh untuk menjaga kebun dari pencuri. Tempat kita aman, rumah rapat, maka tak ada alasan. Maka kita lapor ke RT RW, musyawarah, dudukkan bersama. Kadang jamaah ini mau mengambil hukuman segera. Saya racun aja lah Pak Ustadz. Dipasang racun. Rupanya anjing itu tak makan. Dimakan kucing awak, mati kucing itu. Dimusyawarahkan. Wa amruhum syura bainahum. Hari libur, hari Ahad. Rumah dekat-dekatan. Dipasanglah lagu. Bum bam, bum bam, bum bam. Belilah earphone. Berapalah harga earphone? Dengar sendiri. Bum bam. Jadi dipasang satu komplek. Kan tak semua orang suka lagu itu. Apalagi di situ ada orang-orang tua yang jantungnya tak kuat. Mendengar itu, kata dia mati. Ini mengganggu. Menurut syariat pun tak betul. Nah, maka menurut syariat agama Islam, rumah berdekatan, sempadan cuma dinding, dinding pun tak penuh ke atas. Ditanamlah pula pokok mangga pas di situ. Buahnya apa tak asal menengok meniti air. Nah, ini mesti menjaga. Maka kata Nabi, idza tabakhta, kalau kau memasak fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Pesan Nabi ke tetangga, kalau kau masak banyakkan kuahnya. Untuk apa? Berbagi ke tetangga, menyambung tali silaturahim. Kata almarhumah mak saya dulu, kalau tak menjulur labu, tak menjulur kundur. Ini pokok labu, ini pokok kundur, sama-sama ditanam. Menjulur itu maksudnya keluar pucuknya. Keluar pucuk labu, keluarlah pucuk kundur. Kalau tak keluar pucuk labu, tak keluar pucuk kundur. Apa maksudnya? Kalau tak kedatang makanan kita, tak datang pula makanan orang. Halus pepatah orang. Bagikan makan. Kata Nabi kuah, tapi yang pula gara-gara ceramah nih kuah aja. Dulu sebelum Ustaz datang berbagi ayam kami, sesudah Ustaz kuah aja lagi. Gara-gara Ustaz Somad. Nah, tahadu tahabu, saling berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Malam Jumat jumpa wirid Yasin. Dulu begitu orang jumpa. Sekarang udah tak ada lagi jumpa. Jumpa pun di acara pesta nikah, walimah, udah tak bisa bertanya lagi. Dulu kau tanya, siapa menantu kau ni? Macam-macam mirip. Ini anak Pak Fulan. Oh, tak kek mana juga, mau balancik-lancian ni rumahnya Jawa. Sekarang tak bisa lagi ngobrol. Pas ditanya, itu anak siapa? Apa? Anak siapa? Suara musik. Bum bam, bum bam, bum bam. Tak ada lagi silaturahim. Pas ditanya, itu menantu kau? Apa? Tak ada lagi silaturahim. La salam wala kalam. Alhamdulillah, Masjid An-Najah ini tempat kita bersilaturahim. Datang ke masjid, buat wirid Yasin malam Jumat, baca Yasin habis maghrib. Habis itu, habis isya, acara makan bersama. Tak ada duit, kumpul iuran. Di Malaysia itu, setiap masjid itu ada dapurnya. Saya perhatikan tuh, setiap masjid ada dapurnya, ada dandang besar dan bisa masak. Tidak usah masak yang repot-repot, masak nasi minyak, nasi mandi. Karena ayam nyembuk satu situ kumpul makan bersama. Di Malaysia itu ceramahnya tak terlalu banyak. Ceramah sedikit aja, makan yang lama. Tempat kita ceramahnya panjang. Habis selesai keluar lami kecil-kecil. Di tempat lain. Kalau di An-Najah ini tak tahu kita. Kita tengoklah. Ambo bertanya tentang sholat Ustaz. Kebetulan tadi malam Ambo melaksanakan berjemaah bersama berjemaah sholat jamak takhir. Sementara Ambo melaksanakan maghrib. Di jamak itu dilaksanakan 2 dengan 3. Tapi yang Ambo tidak tahu
mau tahu itu sholat mau jadi ompek isya. Sementara setelah mau sholat, aduh putih-putih. Bagaimana itu penjabaran Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan Bapak dua. Yang pertama, Bapak sholat maghrib 3 rakaat. Aku sholat maghrib 3 rakaat, jamak qasar, jamak takdim dengan isya. Isyaknya ditarik ke maghrib. Maghrib dulu, sesudah itu baru isyak 2 rakaat. Alternatif yang kedua, jamak takhir. Salat isya 2 rakaat, usalli fardal isya raka'ataini qasran majmu'an ilaihil maghribi jam'an ta'khiran. Tapi kalau payah menghafal usalli kok panjang, baca pangkal lupa ujung, baca ujung lupa pangkal, baca tengah hilang ujung pangkal. Maka saya salat isya 2 rakaat, jamak qasar, jamak ta'khir dengan maghrib lillahi ta'ala. Jadi isyaknya 2 rakaat atau setelah itu baru maghribnya 2 rakaat. Bapak sudah salat maghrib. Sudah tadi salat maghrib. Lalu kemudian ikut dengan jamaah, imamnya jamak qasar, inyo salat isya. Maka kalau Bapak ikut 2 rakaat salam, berarti Bapak salat isya qasar, tidak jamak. Karena tadi sudah maghrib. Bolehkah Bapak salat qasar? Boleh. Karena jarak dari tempat tinggal ke Batu Tilang sudah lewat 89 km. Maka Bapak boleh mengqasar salat tanpa jamak. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat di waktunya. Tidak ditarik ke pangkal, tak ditarik ke ujung. Jadi kalau Bapak salam, berarti Bapak jamak qasar. Tapi Bapak qasar saja. Tapi kalau Bapak tidak mau qasar, Bapak mau buat mukim, berarti ketika imam tu salam, Bapak tegak, Bapak tambah 2 lagi, Bapak terhitung mukim. Tapi tidak boleh hukumnya setelah perbuatan. Karena niat itu sebelum perbuatan. Tidak bisa 2 rakaat. Kalau gitu qasar aja lah. Tidak bisa, sebelum sholat itu. Kalau ambo ragu Pak Ustaz, ulang. Namanya sholat i'adah. Salat itu 3. Yang pertama adaan. Usolli fardal isya 4 rakaatin adaan, ada tunai. Yang kedua qadha. Usolli fardal isya 4 rakaatin qadhaan. Yang ketiga i'adah, mengulang. Salatnya sudah terlaksana. Tapi begitu selesai salam, dikasih tahu orang, tadi tumit kau ada cat. Berarti wuduknya tak sah. Maka salat itu diulang balik, namanya salat i'adah. Salat isya sudah Bapak laksanakan, tapi ragu apakah salat itu qasar tanpa jamak atau salat itu mukim sampai rakaat. Bapak ragu, maka i'adah, salat ulang balik. Beko habis isya, salat isya sekali lagi. Salat i'adah, mengulang yang ragu apakah masuknya ke mana. Boleh? Wallahu a'lam. Saya menikah dengan seorang duda. Sudah 10 tahun pernikahan ini saya belum punya anak. Saya mempunyai anak sambung. Anak sambung. Saya menyayangi dan mencintai seperti anak kandung saya. Anak sambung saya selalu meminta doa dan ridho dari saya. Apakah doa saya akan diijabah? Karena saya bukan ibu kandungnya. Dan jika saya meninggal nanti, saya tak ditakdirkan untuk punya anak. Apakah doa anak sambung saya nanti sampai ke saya, Pak Ustaz? Yang pertama, ibu sama anak kandung tu sama anak sambung ni sampai mati tak bisa menikah. Karena menjadi mahram mu'abbad namanya. Mahram mu'abbad menjadi mahram kekal selama-lamanya. Karena sudah menjadi menikah sama ayahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wudhu tak batal dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga, seandainya saya lewat di kuburan di depan Hotel Mutiara Merdeka dekat Leton, saya mau pergi nih, lewat kuburan itu saya baca doa, Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah wa lakumul afiyah Allahumma fir lahum warhamhum. Doa saya sampai apa tak sampai? Doa saya sampai apa tak sampai? Sampai. Padahal saya tak kenal sama orang itu. Sampai doa. Apalagi anak
Sambung. Kenapa ragu doa tak sampai? Oh, jadi doa sampai Pak Ustaz? Sampai. Lalu apa makna dalam hadis itu? Waladun solihun. Maksudnya, amal saya kepada orang mati itu sampai. Bukan tak sampai. Amal kita ini semua kepada orang mati sampai. Kalau tak sampai amal kita kepada orang mati, tak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu amal orang hidup apa orang mati? Orang hidup untuk orang mati. Jadi kalau ada orang mengatakan amal orang hidup tak sampai kepada orang mati, nanti pas dia mati jangan sembahyang kan? Bisikan, kau dulu bilang tak sampai kan? Tak sampai kau. Amal orang hidup ini sampai ke orang mati. Terus Pak Ustadz itu katanya anak yang soleh. Masih fokus nih, masih fokus. Ini Abdul Somad. Abdul Somad ini kalau mati amalnya kan putus semua kan? Putus kan? Masih bisa dia ceramah? Putus. Masih bisa dia sholat sunat Isra? Tapi ada 3 amalnya yang dulu tak putus. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Disumbangkannya 2 sak semen ke Masjid An-Najah. Putus atau tak putus? Tak putus. Karena setiap hari orang sholat mengalir ke dia. Itu kan amal dia dulu. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ceramah dia di Masjid An-Najah. Ceramahnya itu dulu atau sekarang? Dulu. Habis mati tetap mengalir, diamalkan oleh jamaah. Yang ketiga, anaknya. Anaknya itu kan amal dia itu. Yang ketiga, inilah orang. Anaknya kok amal dia Pak Ustaz? Kalau bini itu cuma ditengok aja bisa dia hamil. Jelas? Tak jelas juga payah lah aku menjelaskan. Anak saya itu amal saya. Amal saya. Jadi hadis itu bukan bercerita hanya doa anak saja yang sampai. Hadis itu mau menceritakan amal-amal dulu tetap mengalir sesudah salah satunya anak. Jadi yang tak punya anak atau meninggal jomblo, tak usah takut, kami mendoakan. Ini Ustadz ini emosi, tidak emosi. Memang begitu dia kalau menjelang sarapan itu memang begitu. Apa hukumnya panitia kurban mendapatkan daging sama tulang dan kulitnya sebagai upah? Apakah halal bagi panitia Ustaz? Sekian Ustaz. Bedakan antara upah dengan hadiah. Bedakan antara upah dengan hadiah. Ada yang dikasih upah, yang ada dikasih hadiah. Yang dikasih upah itu tukang jagal, tukang sembelih, sama tukang kulit. Karena menguliti itu detail. Adapun tukang potong-potong, tukang bagi-bagi, itu tidak dikasih upah, tapi dikasih hadiah. Apa beda hadiah sama upah? Upah wajib ada. Kalau tak ada upah, ikut pisau kau naik kate. Itu upah. Hadiah, dapat alhamdulillah, tak dapat. Tidak apa-apa, itu hadiah. Jadi kalau di Pekanbaru di mana-mana saya kasih tahu, tukang potong sembelih dengan tukang kulit kasih dia. Ini upah bapak sebagai tukang potong dan ini satu kupon sebagai hadiah. Jangan jadikan kulit, daging, lemak, kepala sebagai upah. Karena hukum aslinya kurban itu tidak diupahkan ke orang lain. Saya mau menyembelih kurban, saya membeli kambing, habis sholat ambo ambil kambing itu ambo potong sugang, ambo bagi 3. 1/3 fakir miskin, 1/3 untuk uang di rumah, 1/3 untuk sahabat kerabat tetangga. Dan paling elok fakulu minha, makan seketek, ambil hatinya. Karena Nabi memakan akala min kabidi udhiyati, ambil hatinya, cuci bersih, kasih garam, kasih asam, panggang, makan. Wa at'imul ba'isal faqir, sisanya bagikan ke fakir miskin. Tak ada hukum asalnya upah mengupah, itu tak ada. Muncullah sekarang karena orang tak bisa motong, dibuat di masjid, musyawarah, lalu kemudian muncullah upah mengupah.
Nah, jadi upah itu mesti diambil dari luar, bukan dari situ. Kurban kita tahun ini per orang 2.500.000. Sudah masuk biaya operasional dan upah. Upah siapa? Upah tukang jaga malam. Karena tak mungkin langsung dipotong. Upah jaga malam, upah tukang potong, upah kulit. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Seumur-umur saya membaca pertanyaan, inilah tulisan yang paling cantik. Cantik kan? Cantik kan? Bisa pula rapi menulis. Saya bolak-baliklah menulis rapi, tak bisa-bisa. Memang irilah saya menengok tulisan. Mudah-mudahan anak saya bisa cantik tulisannya begini. Assalamualaikum, berapa kalilah dia mencobanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Saya kurang. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Jadi jangan syukurilah. Bukan syukurilah. Syukurilah itu bahasa Indonesia. Syukurilah ya. Kalau bahasa Arabnya alhamdulillah wa syukru lillah. Semoga Ustaz Somad dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Saya mau bertanya Pak Ustaz, kiat-kiat agar ikhlas menerima ketetapan takdir Allah dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Mohon doanya Ustaz untuk seluruh istri pejuang garis 2. Pejuang garis 2 itu maksudnya yang belum hamil. Kalau udah dipakainya tes spek itu kan 2. Ini penjelasan bagi yang belum berbini. Yang udah berbini pun tak paham juga. Bagaimana cara kita biar supaya rela menerima takdir Allah? Saya kalau datang bertamu ke rumah jamaah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ustaz Somad, tolong doakan mak saya Pak Ustaz. Maknya di mana Pak? Maknya di dapur. Duduklah mak itu di kursi. Berapa umur mak? 80. Belum bisa saya menerima. Karena mak saya meninggal umur 70. Dalam hati saya tetap, kok hidup mak dia, kok mati mak aku? Kok tak sempat makku ku bawa jalan-jalan ke Brunei, ke Malaysia? Kok tak sempat ku senangkan dia? Tak bisa hati saya menerima. Macam mana saya mau menceramahi jamaah? Marilah kita sabar menerima takdir Allah. Saya aja tak sabar. Tapi cara Allah menghibur saya. Habis saya tausiah datang ibu-ibu. Ustaz, tolong doakan keponakan saya. Keponakan ibu ini kenapa? Ayahnya meninggal, emaknya meninggal, dia hidup sebatang kara. Anak SD kelas 2. Oh, aku sempat aku serumah 11 tahun sama emakku. Dari 2008 ke 2019. Ini budak nih kelas 2 SD sebatang kara. Ternyata yang membuat kita bisa sabar itu adalah ketika membandingkan dengan orang lain. Begitu cara Allah mengajar saya. Ayat tak mempan, hadis tak mempan. Kenapa tak? Saya yang berceramah, saya yang nyuruh orang sabar. Tak bisa saya terima. Tapi begitu dijumpakan Allah, oh rupanya. Maka diantaranya yang membuat kita kuat ini adalah dengan memperbanyak bercerita dengan orang. Kita ini kalau banyak bercerita ngobrol dengan orang, itu menyadari betapa besarnya nikmat Allah kepada kita. Aku pula bisa begini-begini, kawan ini tak sempat berbakti, jumpa pun tak sempat. Yang kedua, bagaimana caranya? Caranya adalah menguatkan dalam hati bahwa Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir 50 alfasana 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan takdirku 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan sengaja dihunjamkan terus ke kepala. Abdul Somad, Allah sudah menuliskan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi bahwa kau sama emak kau itu cuma sampai 2019. Lebih dari itu bukan kuasa kau. Asal terlintas itu terus. Otak itu dihunjamkan dengan hadis itu. Yang ketiga,
membuat sesuatu yang terus mengalir. Sedekah untuk santri, untuk Palestina, asal teringat baca Al-Fatihah. Teringat macam-macam, baca Al-Fatihah. Malam Jumat, baca Al-Kahfi, baca Yasin. Hadiahkan pahalanya. Undang anak yatim fakir miskin. 3 itulah cara untuk mengurangi beban hati kita. Allah berjanji kalau kita beribadah, falyabudu rabb hadzal bait, banyak-banyak beribadah. Allah cuma minta kita satu ibadah. Balasannya Allah kasih 2. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau kau lapar, Allah kasih kau makan. Kalau kau risau, amanahum, Allah beri kau aman, tenang. Syaratnya banyak ibadah, perbanyak ibadah. Pagi solat isyraq, solat duha, malam bangun mandi, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat, zikir, banyak bertasbih. Zikir 3 pilihan, zikir banyak, zikir pilihan 3. Pertama istighfar, yang kedua solawat, yang ketiga afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan Ustaz, jikalau ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang hamil di luar pernikahan, bagaimanakah hukumnya? Dan bagaimanakah bentuk pernikahan ini kalau dilaksanakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompilasi hukum Islam Indonesia memakai mazhab Syafi'i. Kompilasi hukum Islam pernikahan Indonesia memakai mazhab Syafi'i. Kalau tak percaya tanya Pak Kuah. 2 Pak Kuah. Siapa yang nak nikah? Segera siapkan aja fotokopi KTP. Itulah maka Pak Kuah di Indonesia tak pernah bertanya kepada perempuan dan laki-laki itu, apakah kau sedang hamil? Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang sedang hamil menikah, nikahnya sah. Kalau mazhab lain tidak, Hanafi, Maliki, Hambali, tak sah perempuan hamil menikah. Di antara dalil mazhab Syafi'i, kenapa perempuan yang hamil itu nikahnya sah? Karena tak ada disebutkan dalam mawani' zawaj yang mencegah sahnya nikah, tak ada. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Tak ada disebutkan situ, tak boleh kamu nikahi wanita hamil, tak ada. Maka kalau ada perempuan hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka secara fikih nikahnya sah. Begitu juga kalau perempuan hamil nikah laki-laki lain, nikahnya sah. Yang jadi masalah bukan nikahnya, anak yang lahir setelah itu. Maka muncul 4 efek. Yang pertama, anak itu tidak bisa pakai bin bapak, karena itu bukan anak dia. Kenapa tak diakui Pak Ustaz? Karena dia mencoblos sebelum hari H. KPU tak mengakui kertas itu. Yang kedua, kalau bapak itu mati, si anak ini tak bisa mewarisi. Begitu juga sebaliknya, kalau anak ini mati, bapak ini tak bisa saling mewarisi. Yang ketiga, kalau anak pertama ini laki-laki, lahir adiknya perempuan, dia tak bisa jadi wali untuk adiknya. Karena mereka dianggap saudara seemak, bukan saudara seayah, bukan saudara seibu sebapak. Saudara seemak tak bisa jadi wali nikah. Yang keempat, kalau anak pertama ini lahir perempuan, si bapak ini tak bisa mewalikannya nanti waktu nikah. Karena itu bukan anak dia secara fikih. Walaupun secara gen setelah diperiksa darahnya sama, dites DNA memang anak dia. Dalam Islam DNA tak laku. Yang laku itu adalah nikah akadnya, bukan DNA. Jadi kalau ada orang sekarang, itu anak saya Pak Ustaz, apa buktinya? Ini DNA. DNA tak berlaku. Kapan akadnya, kapan hamilnya, itu baru anak. Jadi yang dipermasalahkan orang selalu di mana-mana pertanyaan itu, nikahkah, sahkah nikahnya? Bukan nikahnya bermasalah, setelah nikah itu baru muncul masalah.
Jadi solusinya Pak Ustadz, solusinya jangan nikah kan. Kalau ada orang hamil, jangan nikah kan. Tunggu anak itu lahir. Malulah Pak Ustadz. Kenapa efeknya malu? Perbuatannya kenapa tak malu? Kemana kami kirim Pak Ustadz? Mana aku tahu. Kirim dia ke Bandung. Kalau ditanya orang sedang kemana? S2 belum. Bohong lah Pak Ustadz. Enggak, S2 itu maksudnya sedang berbadan dua.